Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu kembali di acara IBKKG Morning Talk. IBKKG Morning Talk kembali hadir ke hadapan Anda dengan perbincangan menarik, aktual dan terpercaya seputar ekonomi bersama saya Hisar Sirait. Hari ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat pakar di bidang ekonomi untuk memperbincangkan tentang sistem ekonomi di dunia. Narasumber kita yang pertama dan utama adalah Pak Kwik. Selamat pagi Pak Kwik. Selamat pagi. Beliau adalah seorang ekonom senior, pemerhati ekonomi, dan beliau pernah menjadi Menteri Koordinator Ekuin di bawah pemerintahan Gus Dur dan menjadi Menteri Bappenas di masa pemerintahan Presiden Ibu Megawati. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Said Kelana. Selamat pagi Pak Said. Selamat pagi Pak Rektor, sehat selalu. Beliau juga seorang ekonom dan beliau sekarang menjadi dosen di program Magister Institut Bisnis dan Informatika QIKNG. Pemirsa, hari ini kita akan mendiskusikan tentang berbagai sistem ekonomi yang menjurus pada sistem ekonomi apakah yang berlaku untuk Indonesia. Kita banyak mendengar dan membaca bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, sistem kerakyatan, sistem koperasi dan sebagai lainnya yang dikonotasikan oleh berbagai kalangan menjadi sistem ekonomi seperti apa yang paling cocok di Indonesia. Untuk itu kita telah mengundang Pak Kwik dan juga Pak Said untuk membicarakan perihal tersebut dan mencoba memahami apa yang kita artikan dengan sistem ekonomi. Mari kita tanyakan kepada Pak Kwik. Ya. Pak Kwik, bicara mengenai sistem ekonomi, bagaimana Pak pendapat Pak Kwik tentang sistem ekonomi yang ada di dunia ini dan sistem ekonomi seperti apa yang tepat sebetulnya di Indonesia? Ya, sebetulnya pertama saya ingin berbicara mengenai sistem ekonomi yang berlaku sekarang ini. Ini kan mengalami sebuah evolusi yang revolusioner, yaitu dengan adanya pergantian sistem komunis menjadi sistem pasar. Tetapi lama sebelum itu, saya pernah ditanya oleh wartawan dan saya jawab bahwa sistem ekonomi Indonesia menurut pendapat saya adalah kapitalisme yang sistem pertukaran barang dan jasanya didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi dengan peraturan dan pengaturan oleh pemerintah seperlunya guna memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Jadi ketika itu memang banyak yang protes. Jadi artinya mungkin sekarang masih ada perbedaan pendapat. Nah, itulah maksudnya kita berdiskusi. Karena sampai saat ini pendapat saya tetap seperti itu. Baik Pak Kwik, kalau kita bicara salah satu sistem ekonomi yang sangat populer dulu Pak Kwik ya, ada namanya sistem ekonomi kapitalis Pak Kwik ya. Bagaimana pandangan Pak Kwik tentang itu Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang paling populer ya untuk waktu yang sangat panjang. Jadi boleh dikatakan sejak terbitnya bukunya Adam Smith yang judulnya yang panjang, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, yang lalu disingkat menjadi The Wealth of Nations. Itu terbitnya tahun 1776. Jadi bisa kita bayangkan betapa lamanya. Di situ Adam Smith mengatakan bahwa kalau pemerintah tidak ikut campur tangan sama sekali di dalam kehidupan ekonomi, maka ekonomi itu dengan sendirinya akan mencapai keseimbangan dan dengan sendirinya akan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan sendirinya dengan harga yang pantas. Nah, ketika itu Adam Smith menggambarkannya sebagai berikut. Bayangkan ada satu orang ya yang menemukan bahwa buah gandum itu bisa dibuat tepung gandum dan bisa dibuat menjadi roti. Seperti kita ketahui bahwa gandum adalah makanan utama yang bisa disamakan dengan beras di negara kita. Ya. Nah, dia menemukan itu dan dia menjadi satu-satunya produsen.
Oleh karena itu, gandum yang sebelumnya adalah barang yang homogen, yang sama semua, mendadak menjadi tepung, ya, yang orang tidak tahu ketika itu entah makan apa, tetapi lalu dengan penemuan orang tertentu ini, orang makan roti yang dibuat dari tepung gandum. Oleh karena itu dia memperoleh laba yang luar biasa besarnya, laba yang super normal. Tetapi karena Adam Smith mengatakan pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, apapun boleh, maka selalu saja ada orang yang juga meniru, meniru membuat buah itu menjadi tepung gandum. Dengan demikian dia tersaingi. Ketika dia tersaingi, supply-nya memenuhi kebutuhan dan harga turun. Harga turun sampai mencapai harga yang dikatakan normal. Tadinya harganya super normal. Nah, ketika banyak sekali orang yang meniru sehingga harganya turun sampai di bawah harga pokok dan merugi, maka orang-orang yang merugi meninggalkan cabang produksi itu, mencari cabang produksi yang lain. Karena meninggalkan, supply-nya berkurang, lalu harga meningkat lagi, demikianlah terus sampai semuanya seimbang. Nah, itu pendapat Adam Smith ketika itu, dan semua negara di dunia menganut sistem itu. Sampai muncul bukunya Karl Marx, Das Kapital. Oleh karena apa? Karena ketika itu berlangsung selama ratusan tahun, maka ada saja orang seperti itu, tetapi sekarang penemuan-penemuannya lebih canggih. Bukan hanya makanan, akan tetapi dalam bidang teknologi. Sehingga muncullah revolusi industri di Inggris. Ya. Nah, dalam revolusi industri di Inggris itu banyak menghasilkan orang-orang sangat kaya, super kaya, dan mereka sudah mulai mampu melakukan usaha pertambangan. Nah, mereka mempekerjakan orang-orang, wanita dan anak-anak di bawah umur, ketika Inggris ketika itu miskin, itu dipekerjakan di bawah tanah, di dalam dalam apa itu penambangan, ya, dan diperlakukan seperti binatang. Sebagai contoh misalnya suatu kenyataan nyata, seorang wanita hamil yang melahirkan disuruh minggir sebentar melahirkan anaknya, setelah itu lalu suruh bekerja lagi. Nah, ini Karl Marx mengamati ini terus, walaupun dia orang Jerman. Karl Marx itu bekerjanya di perpustakaan London School of Economics and Political Science, sehingga dia mengamati betul perkembangan perekonomian di Inggris. Dan dia menulis buku yang judulnya sangat terkenal, Das Kapital. Buku itu terbit pertama kali tahun 1867. Jadi dia di dalam buku setelah begitu lamanya 1776 sampai 1867 baru ada suatu reaksi yang marah, menelanjangi, tetapi sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Karl Marx mengemukakan berbagai macam teori yang mengatakan yang sangat anti dengan teorinya Adam Smith. Nah, dengan munculnya Karl Marx ini, lalu dunia terbelah menjadi dua. Dunia terbelah menjadi dua, yaitu yang satu bagian adalah negara-negara yang tetap menganut paham mekanisme pasar, Adam Smith, kapitalisme. Yang lain adalah belahan dunia yang menganut 100% apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Nah, negara-negara itu adalah negara-negara komunis yang seperti kita ketahui, Uni Soviet, Cina, Korea Utara, Kuba, ya. Nah, itu berlangsung lama sekali. Sampai akhirnya sebetulnya muncul orang yang namanya Joseph Schumpeter, ekonom tahun 1943, membutuhkan waktu 76 tahun untuk mengkoreksi teori-teorinya Karl Marx bahwa itu tidak betul.
Karena di dalam bukunya Joseph Schumpeter yang berjudul Capitalism, Socialism, and Democracy itu ditelanjangi habis, sehingga sangat jelas memang tidak bekerja. Dan di dalam prakteknya sistem komunis setelah sekitar 40 tahun memang ambruk semuanya kan. Oleh karena tidak mungkin ekonomi itu diatur secara sentral. Nah, banyak contoh-contohnya, tapi nanti terlalu berkepanjangan. Maka pertama kali yang muncul dengan pikiran-pikiran bahwa kami sudah kesasar, kami ini salah, itu adalah Gorbachev yang menulis buku kembar Glasnost dan Perestroika. Dari tunggal bukunya itu di tahun 1986. Jadi negara-negara yang komunis murni itu kesasar selama 43 tahun, baru menyadari bahwa itu tidak bisa bekerja. Bagaimana dengan Eropa Barat? Nah, Eropa Barat ketika bukunya Karl Marx muncul dan menggugat sistem kapitalismenya Adam Smith, ya, itu mengatakan kami mengakui sepenuhnya ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem yang dikemukakan oleh Adam Smith. Tetapi kami tidak mau menjalankan cara-cara yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu untuk memperoleh keadilan. Menurut Marx, tidak boleh ada satu manusia pun yang memiliki modal dengan maksud untuk berusaha dengan motif untuk mencari laba. Nah, negara-negara Eropa Barat mengatakan itu kami tolak, gugatannya kami terima, akan tetapi caranya menyelesaikan kami tolak. Kami tetap mempertahankan kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi kami melakukan peraturan dan pengaturan yang banyak sekali untuk memperoleh keadilan. Dan sistem itulah dengan penyesuaian-penyesuaian sepanjang zaman yang berlaku sampai saat ini di seluruh dunia. Kecuali yang sangat menonjol, yang masih lain adalah Korea Utara. Saya tidak tahu Kuba bagaimana, Armenia bagaimana, rasanya juga sudah mulai ikut-ikut dengan mekanisme pasar. Jadi inilah kira-kira gambarannya. Ya Pak Kwik, jadi kalau tadi mendengar penjelasan Pak Kwik, Pak, jadi saya bisa mencatat Pak Kwik tadi sudah menjelaskan ada satu sistem ekonomi pasar ya Pak Kwik. Kemudian ada yang kedua sistem ekonomi yang komando atau terpusat, dan yang ketiga itu sistem ekonomi campuran Pak Kwik ya. Nah ini menarik Pak Kwik. Nah bagaimana kalau kita lihat konteks di Indonesia nih Pak Kwik? Bung Karno beserta para pemimpin dalam generasinya Pak Kwik sebagai pendiri PNI di tahun 1927 sangat memusuhi kapitalisme Pak Kwik. Mohon maaf nih Pak Kwik, Pak Kwik kan selaku seorang kader PDI Perjuangan nih Pak Kwik, yang begitu banyak ceritanya di partai tersebut Pak Kwik, yang merupakan peleburan dari 5 partai besar di Indonesia dengan partai PNI sebagai partai politik terbesar. Pak Kwik, menurut Pak Kwik nih Pak, bagaimana bisa Pak Kwik menyatakan sistem ekonomi yang tepat adalah sistem ekonomi kapitalisme? Dan seperti apa sebetulnya implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat Pak Kwik? Ya, ini pertanyaan yang bagus, oleh karena ketika saya memang sangat aktif di PDI sampai menjadi PDI Perjuangan, tetap aktif. Saya duduk sebagai ketua DPP, merangkap ketua bagian penelitian dan pengembangan Litbang. Ketika itu saya ditanya oleh wartawan, jadi PDIP sudah menjadi sudah menjadi Perjuangan di bawah pimpinan Ibu Megawati. Saya ditanya sistem ekonomi menurut PDIP itu punya ideologi apa tidak sih? PDIP itu punya, saya bilang. Dan sistem ekonominya apa? Lalu saya katakan sistem ekonomi
Yang kami anut, yang kami yakini benar adalah kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi diimbangi dengan peraturan dan pengaturan oleh pemerintah seperlunya guna memperoleh keadilan. Dalam kesejahteraan itu ada keadilan. Hal ini yang seperti saya katakan semula. Nah, ketika itu memang banyak saya diprotes sangat keras oleh kader-kader sangat penting, dan pada akhirnya Ibu Mega sendiri juga turun tangan. Lalu saya katakan, kumpulkanlah, tolong begini, ini karena masalah yang berat. Di satu pihak ini masalah yang sulit, akan tetapi di lain pihak yang membantah dan yang membicarakan masalah ini itu banyak orang awam. Karena itu di dalam partai ini yang menjadi persoalan, tolong kumpulkan semua kader yang berminat supaya saya satu kaligus bisa memberikan penjelasan dalam bentuk dialog. Gitu. Nah, dialognya itu mari kita ulangi sekarang. Walaupun sudah lama sekali, tapi masih tetap relevan sampai saat ini. Oleh karena kita masih banyak mendengar pendapat-pendapat yang simpang siur tentang kapitalisme, tentang kembalinya PKI, dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu, ya saya membuka perdebatan. Jadi terserah mau tanya kenapa kok saya sampai mempunyai pendapat demikian, yang disetujui apa, yang tidak disetujui apa.